hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya, serta kelak di akhirat mendapatkan pertolongan atau syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah dalam majelis taklim ini. Mengikuti majelis taklim itu hadirin, baik suka atau tidak suka, bahkan kita ngerti atau tidak ngerti yang disampaikan. Misalnya pas kita di Makkah, di Madinah itu kan ibadah umroh atau haji, di celah-celah waktu setelah jamaah itu ada taklim dengan bahasa Arab, kita kan tidak paham. Hadirin sekalipun tidak paham, mengikuti majelis taklim itu janjinya Allah besok dimudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Ta'ala. Lalu mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Dengan istiqomah majelis taklim ini merupakan satu tanda mudah-mudahan kita termasuk calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin, kita lanjutkan. Ini sudah pada jelas ngerodo ijumna. Setelah kita kemarin bahas tentang tahiyatul masjid dan sholat syukrul wudhu, kita pindah bab baru lagi. Babnya sudah 210. Bab fadli yaumul jum'ati wa wujubiha. Bab menerangkan, tentu saja hadirin ini untuk kaum laki-laki atau kaum bapak yang berkaitan dengan Jumat dan kewajiban kita sebagai laki-laki terhadap hari Jumat itu. Ada wajibnya, yaitu melaksanakan Jumatan. Wal ihtisali, dan sunnah sebelum Jumatan itu untuk mandi. Wa tatayyib, dan ketika kita mendatangi masjid untuk mengikuti Jumatan, kita disunnahkan juga untuk menggunakan harum-haruman. Aja nang masjid pakaiane wis pirang-pirang dino gak di mambu kejut kabeh. Malaikatnya ndak suka. Jadi malaikat itu suka yang harum-harum. Makanya kita disunahkan pakai yang harum, rasa wangi yang nyegrak, wangi yang melati nama-nama masalah, nyengit ambune.
Ini juga tidak suka malah Rasulullah. Sing kalem kayak cendana misalnya, atau red rus apa mawar merah, mambune enak itu, harum dan kalem. Kemudian malaikat subuh, jakbaron, misik, kasturi dan lain-lain enak itu punya. Jangan yang terlalu nyelekit, yang kalem-kalem saja. Ini disunahkan, disunahkan. Justru untuk ibu-ibu, ibu-ibu yang mengikuti sholat di masjid kayak gini, malah tidak disunahkan. Pokok tidak berbau, tidak enak. Misalnya ini di tempat saya itu ada, mukenanya itu wis pirang-pirang dino, dilempit-lempit, terus dilempit. Baunya malah masya Allah gila. Ini kalau kaum ibu malah disunahkan yang biasa saja, tanpa menggunakan berhias, tidak usah berhias. Baik, kita kembali. Jadi sunnah laki-laki termasuk diantaranya berharum-haruman. Tabkiri, bukan takbir, tabkir. Tabkir ini bersegera. Disian datang ke masjid, bukan keri-kerian. Ya Allah, di Surabaya ini kula niku sering khutbah niki wae ngoten. Sudah khutbah Jumat lho sing akeh sing buru teko. Ya napa ngoten. Bahkan ada yang sudah komat sakit teko. Niki ndak memenuhi syarat Jumatannya. Jumatan itu untuk kaum laki-laki yang tidak punya udzur wajib hukumnya. Yang tidak punya udzur, man taraka salasa Jumatin tahunan toba Allahu ala qalbi. Lek ana wong lanang tanpa udzur 3 kali berturut-turut meninggalkan Jum'ah dengan mengentengkan, meremehkan, maka hatinya dicap sebagai munafik. Coba laki-laki yang tentu punya udzur lek udzur misalnya hujan deras, lek zaman sakniki udan deras niku wis gak patek bermasalah. Zaman dulu zamannya Nabi lek udan ya udan wis gak payung durung kaya sakniki. Apa godhong gedang ya gak ono nang kono. Dadi ngene udan ya udur, sakit misalnya, atau musafir. Musafir ndak wajib Jumatan, nggih. Jadi kalau musafir lah kembali ke sini, kalau bisa disi-disian, yang datang pertama kali dapat bonus pahala kayak berkurban onta merah. Onta merah itu tidak seperti onta-onta biasa, nilainya berlipat-lipat mahal. Orang kalau jarang, makanya onta merah itu jarang, nilainya luar biasa hadir. Satu kebanggaan. Tidak semua peternak onta memiliki onta merah, tidak mesti. Nah, itu mahal harganya. Kemudian selanjutnya yang berikutnya seperti berkorban seekor sapi yang belanggrah itu dan seterusnya. Jadi diperintahkan untuk bersegera. Saya sering prihatin kalau ada orang Jumatan kok golek teko keri-keri. Malah pernah ada di perkantoran biasanya Jumatan khutbah sudah berlangsung itu si lunggu-lunggu nang teras si ngomong, si HP-an, si rokokan, astagfirullahaladzim, ngelus dodo saja sakno hadir. Bukan karena kita tidak dirungokno khutbah, tidak, bukan karena itu, tapi sia-sia. Kalau khatib sudah naik di atas mimbar, khatib sudah memulai khutbahnya, malaikat menutup catatannya. Masih apa jenengan melok Jumatan, lek kita malaikat wis ditutup ya gak oleh catatan, kayak gak Jumatan, tahawunan. Nah, oleh karena itu lek iso sing cepet di Surabaya ini saya tidak jarang teko lebih dulu daripada jamaah. Masjidnya rumono pengurusnya barang sih mandi bersih-bersih bu enten ngoten niku nggih, jamaah malah turun khatib wis teko padahal gak oleh
Dulu zaman saya masih di sini, Ustadz Suherman Rosidi itu masih ada benda itu. Kan? Ya, itu memerintahkan, makanya dulu itu ada kantornya di Mbun di Lali yang di situ dia ada kantornya. Khotib kalau teko gak oleh langsung masuk nang masjid. Mohon mandek nang kono salat sunah di situ di kantor itu namanya ya ruang khotib. Kenapa? Kalau khotibnya datang duluan, makmumnya ini gak oleh nilai. Nah ini menurut Ustadz Suherman Rosidi, insinyur itu kalau tidak salah. Dari ekonomi. Oh gitu nggih? Ya. Betul. Nah, kembali lek iso bapak-bapak jangan carry ya, disi-disian untuk ilaiha mendatangi Jumatan. Kemudian juga ditekankan di hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, salah satu hari yang mustajabah untuk berdoa. Makanya disunahkan juga wa du'ai yaumul jum'ati, perbanyak doa di hari Jumat. Washolati ala nabi, juga disunahkan memperbanyak bersolawat kepada Nabi. Orang kepingin besok oleh pertolongan, oleh syafaat, oleh perlindungan dari Nabi, tapi males maca sholawat piye? Nggih. Sholawat ora perlu banter-banter nggih. Ora perlu dawa-dawa. Ora perlu dilakukan. Sholawat dilakukan barang umpamane kacek musik barang gak disunahkan. Biasa nggih, pelan-pelan saja. Sholawat Jibril gak apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sing apik malah gak krungu wong. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Sing akeh Jumat. Untuk doa dan sholawat ini tidak hanya kaum bapak yang diperintahkan, ibu-ibu juga begitu. Lebih-lebih kalau ada keluarganya, apakah ibu sendiri atau anaknya yang akan punya cucu misalnya, itu diperintahkan banyak berdoa dan baca sholawat ketika masih sedang hamil itu. Masya Allah pengaruhnya besar, pengaruhnya besar. Wa bayani saatil ijabah, dan nanti dijelaskan kapan waktunya yang paling mustajabah. Ada dua hadirin, ada dua untuk membaca sholawat yang banyak dan berdoa. Yang pertama ketika khotib yang ikut Jumatan, khotib duduk di antara dua khutbah sampai selesai khutbah kedua, itu waktu mustajabah yang pertama. Banyak berdoa, terutama minta husnul khotimah, minta sugih, doa minta duit sing akeh tok ae lah. Rapopo minta duit sing akeh itu juga penting ya, tapi jangan lupa minta bahagia akhirat. Makanya lek wong pondokan niku sing ditekankan namanya doanya sapu jagat. Pirsa nggih? Napa niku jagat disapu. Panjenengan lek ten Mekah mriku takok Syekh ten mriku, "Syekh, saya ingin belajar doa sapu jagat." Bingung wong malah panjenengan takoki sapu jagat. Ning Mekah gak ana sapu jagat malah. Istilah wong Jawa. Ndak apa-apa istilah nggih. Pokok jangan mengikuti Islam Nusantara. Karena Nusantara Islam ya Islam mawon. Dan perbanyak berdoa tadi itu ketika imam atau khatib duduk di antara dua khutbah sampai ngadeg lagi sampai selesai khutbah kedua. Ini waktu mustajabah luar biasa. Yang kedua di sore hari kayak tadi itu, mulai habis asar sampai maghrib atau menjelang maghrib kurang beberapa saat lebih mustajabah lagi. Semakin sore semakin mustajabah. Perbanyak doa. Sing paling penak ngene iki wae doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokok sing mantep madhep nggih. Aja dlememing apa lisane ngomong
dungo ramu, tapi hatinya kemana-mana. Ini dapat nyambung namanya. Jadi doa itu 3 syaratnya, minimal 3 doa. Yang pertama mujahadah, sungguh-sungguh lek berdoa. Orang gelem tok niku wau, sungguh-sungguh itu kok jero hati. Yang kedua istiqomah. Jadi di samping mujahadah sungguh-sungguh, istiqomah itu terus menerus dalam waktu yang banyak. Gak sekali-kali tok golek aras-arasan males, ora ndonga meneh beberapa hari, bukan. Istiqomah. Yang ketiga yakin betul. Yakin kalau doa yang dibaca betul, yakin kalau itu tuntunan yang sah, yakin kalau doa panjenengan didengar dan dikabulkan. Harus yakin. Ini yang garai doa dapat mustajabah itu karena mamang. Apa mamang itu? Ragu. Jarine Allah itu maha mengabulkan doa, dia kundungukan biyen juga itu. Lah niki mulai. Mboten niku mboten oleh. Karena dawuh Gusti Allah, ana indadoni abdi bi. Allah sing ngomong dalam hadis qudsi. Aku ini, kata Allah, aku ini tergantung prasangkanya hambaku kepadaku, katanya Allah. Lek hambaku nyangka api nang aku, ya dia dapat bagus. Kalau hambaku nyangkanya don jelek, suudon, ya jelek jadinya. Makanya kita harus kusnudon, nggih. Kembali ini berkaitan dengan Jumat. Baik, coba kita lihat langsung anten ayat dan hadisnya. Faida kuntiatis ini mestinya ana kawitane nggih. Ini surat Jumat. Surat Jumat ayat 10 mestinya mulai dari 8 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Mesti ngoten. Niki sing melok malah yang ke-10. Fa idza qudiyatis sholatu famtasiru fil ardi. Niki malah menerangkan lek salat wis mari segera bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Wa dzkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Ndak apa-apa. Tapi sing luwih tepak pas niku gini kok idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dikumandangkan panggilan adzan Jumat, segera bergegas. Makanya hadirin, mulai zaman sahabat Utsman itu Jumat diadakan adzan 2 kali. Tapi 2 kali yang pagi, yang pertama itu masih pagi, masih sekitar jam 10 itu, untuk mengingatkan orang-orang yang sedang berkarya, sedang bekerja, baik di kantor, di sawah, di ladang, di perusahaan, itu sudah diingatkan dengan adzan. Makanya adzan itu sudah dikumandangkan, wangtashiru fil ardi wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au, segera bergegas ila dzikrillah, untuk mengingat kepada Allah Ta'ala. Dan nek salate pun mari, salat apa saja termasuk salat 5 waktu boleh bertebaran di muka bumi untuk mencari anugerah Allah. Tapi mencari anugerah atau rezeki Allah itu tidak asal nyari, tetap hatinya terpaut dengan Allah. Wadhkurullah katsira, perbanyaklah mengingat Allah, la'allakum tuflihun. Insyaallah dengan banyak mengingat Allah itu kamu sekalian akan menjadi golongan orang yang beruntung. Maksudnya mengingat Allah itu hadirin, kalau bekerja, berusaha, berikhtiar, bertransaksi, apa saja istilahnya, itu kalau senantiasa ingat Allah, maksudnya ingat itu tidak sekedar atine eling, otaknya ingat, enggak. Maksudnya ingat itu bekerjalah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Lek panjenengan menjadi pedagang misalnya, ada orang yang beli sesuatu yang harus ditimbang, ternyata barangnya itu tidak cukup seperti apa yang diminta oleh pembeli, si pembeli minta dikasih barang misalnya 2 kilo, ditimbangmu 2 kilo mestine, rupanya barangnya gak cangkep 2 kilo,
misalnya 1 kilo 8 on atau bahkan kurang, itu yang ngomong saat itu namanya orang yang bekerja dengan zikir atau ingat kepada Allah Ta'ala. Lah nek wong nimbangno 2 kilo kurang ngomong 2 kilo berarti tidak eling sama Allah. Yang gini ini yang membuat tidak berkah. Nggih, ketoke oleh akeh karena nipu maka menjadi tidak berkah. Oleh karena itu Allah mengingatkan selalulah ingat kepada Allah. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa idza qudiyatis sholati wa idza qada lali saya. Ketika sholat sudah diselesaikan maka fadkurullah qiyaman, ngoten lho lali kula. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi berzikir itu baik dalam keadaan berdiri, maksudnya berusaha, bekerja, berikhtiar, au qaidan atau sedang duduk-duduk, nggih, di kantor ya duduk atau istirahat, tetap banyak mengingat Allah, au ala junubihim atau sedang beristirahat, berbaring akan tidur. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada hadisnya sekarang. Sebuah hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah SAW khairu yaumi tola'at alai syamsu yaumul jum'ati. Sebaik-baik hari di mana hari yang masih terbit matahari ya kayak sekarang ini, belum besok di hari kiamat ya. Jadi di setiap hari terbit matahari itu yang paling baik adalah yaumul jum'ati, hari Jumat. Di istilah lain diistilahkan Jumat itu sayyidul ayam, rajanya hari. Kalau bulan Ramadan, kalau hari Jumat. Kenapa kok Jumat itu termasuk hari yang paling mulia? Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itulah kata Nabi Adam diciptakan hari Jumat itu. Wa fihi udkhila. Lek melihat ini berarti Adam itu diciptakan bukan di dalam surga. Nih lihat ini lagi. Wa fihi udkhila, dan di hari Jumat itu udkhila Adam dimasukkan al-jannata ke dalam surga. Lek ngono oleh cipta Allah itu kepada Adam di luar surga. Itu hari Jumat. Kemudian dimasukkan ke dalam surga juga hari Jumat. Terus wabi ukhrija minha, dan di hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Ini hadirin yang kadang-kadang menimbulkan salah persepsi. Kok Adam dikeluarkan? Nggih. Di sisi lain orang mengatakan karena Adam melanggar ketetapan Allah. Ojo mendekati pohon kulbi, malah gak terima mendekati, makan malah. Nah ini pendapat yang pertama, sehingga Adam dikeluarkan dari surga. Nggih. Di sisi yang lain para ulama berpendapat Allah memang merencanakan akan menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah wis ngomong ngoten, lek aku iki bakal membuat manusia tak taruh di bumi sebagai khalifah. Lah, ini sing bener dipadukan antara pendapat yang pertama tadi dengan pendapat yang kedua ini. Memang Allah sudah menyengaja akan menciptakan makhluk di muka bumi yang namanya manusia sebagai khalifah. Tetapi dimasukkan surga dulu oleh Allah Ta'ala supaya kita nanti bisa berjuang keras, bisa kembali ke tempat di mana Adam dulu pernah menikmati surga. Lantaran peristiwa khuldi itulah maka Adam betul-betul diturunkan di surga menjadi bibit cikal bakale manusia termasuk kita. Umpama dulu Adam tidak dikeluarkan dari surga, awak dia juga di surga. Makanya ada salah satu hadis Nabi hadirin, hadis Nabi ini
yang sangat dalam maknanya, tapi karena dalam ya, tidak banyak yang bisa menangkap. Satu saat ada sahabat muda masih Joko yang remaja, namanya Abdullah, anaknya sahabat Umar, maka sering disebut dengan Ibnu Umar, terkenalnya Ibnu Umar. Saja namanya Abdullah karena anaknya Umar disebut Ibnu Umar. Satu ketika ini Abdullah cerdas banget, didekati oleh Nabi, kemudian dipegang kedua pundaknya oleh Nabi. Sahabat Ibnu Umar ini dipegang, menunjukkan kedekatan Nabi kepada Abdullah. Yang pertama, yang kedua menunjukkan keseriusan Nabi. Yang ketiga menunjukkan kasih sayang beliau yang luar biasa. Katanya Nabi, kun, jadilah kamu. Waktu itu ditujukan kepada Ibnu Umar. Sakjane juga untuk kita sekalian. Kun, katanya Nabi, fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kau di dunia ini seakan-akan mengembara, asing, seakan-akan orang asing. Au abiru sabil, atau pelintas jalan, atau orang yang sedang safar dalam perjalanan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini menimbulkan dua maksud, dua makna, dua pengertian. Kalau orang syariat memahami sabda itu ya seakan-akan kita ini seakan-akan di tempat yang asing dan seakan-akan mengembara. Seakan-akan kalau dilihat dari lahirnya lafaz itu, memang kita bukan mengembara, kita di tempat kita masing-masing dan kita tidak asing karena kita di rumahnya masing-masing. Tapi hakikatnya lah, ini yang hakikat. Kalau bicara hakikat, makna yang sesungguhnya daripada apa yang disabdakan Nabi itu, kita ini bukan seakan-akan, bukan keanaka, tapi sungguh-sungguh kita itu adalah asing dan abir sabil, pengembara. Kenapa asing? Karena tempat kita yang sesungguhnya bukan di Ngagel ini. Tempat kita yang dulu yang pernah ditempati kakek nenek kita Adam, surga. Tempat kita di sana. Nah, kenapa Nabi bilang kita seakan-akan orang asing? Orang asing dan pengembara itu hadirin punya sifat-sifat. Sifatnya orang asing itu yang pertama hati-hati, gitu. Ada yang luar negeri, nang Amerika misalnya, atau nang Arab sana, mesti hati-hati sikap kita, hati-hati ngomong kita, hati-hati tujuan kita. Jangan sampai salah, jangan sampai sesat, apalagi menyinggung orang sana. Karena satu tempat dengan tempat yang lain, satu negara dengan negara yang lain punya tradisi dan gaya hidup masing-masing. Jangan kita seperti di tempat kita, ojo-ojo ning gone dhewe biasa ngomong karo wong glowekan, ning kono glowekan, wah genah. Waduh karo marani perkara. Ini maksudnya kita di tempat yang asing. Lah, orang yang di dunia ini juga begitu. Hati-hati betul. Hati-hati betul dan menghemat waktu. Jangan sampai waktu kita sudah pulang di tempat kita yang sesungguhnya kita seenak-enakan aja. Lah orang yang mengembara itu ya gitu, cepet-cepet apa yang dituju, apa yang dicari, apa yang diusahakan, apa yang dimaksud segera diperoleh. Waktunya jangan dibuang-buang. Wis genah mengembara, enak-enakan turu-turu tok. Malah enten malih sing wis genah lek mengembara, nggih. Wis genah lek di tempat yang asing, kadang bangun bangunan yang amat permanen, yang luar biasa, yang tingkat yang mahal nilainya. Wong ning gone pengembaraan, ning gone pengasing kadang bangun barang. Sakjane orang yang cerdas di dunia ini, orang lek mau bangun kaya villa sing dhuwur, hotel sing bertingkat sampai puluhan, mikir mestine mikir. Lek pamane bangun gedung yang tingkat dan tingkat belum selesai terus mati, ngoten apa sing digawa? Digawa tak bangunane. Nah ini hadirin, bangun tidak dilarang, membuat tidak dilarang, mencari tidak dilarang, tapi jangan dinomorsatukan, nomor duakan. Nomor satunya tetap
akhirat gitu. Ini orang yang cerdas. Nggih, katanya Nabi, kula bolak-balik matur nggih. Katanya Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu, sing pertama. Nggih. Yang kedua wa dzakarul maut, yang ketiga wa amila lima ba'da mauti. Orang yang cerdas itu tandanya dia tidak gampang nuruti karepe ati. Kepengin bangun gedung sing tingkat-tingkat turuti ae. Nggih, sampai lali tujuan utamanya yaitu akhirat. Ini namanya tidak cerdas. Kalau yang cerdas adalah dia silakan bangun-bangun tapi jangan melupakan tujuan kita. Nanti bangunan kita itu kita tinggal seberapapun nilainya. Nggih, wis dadi apa belum lek wayahe mati yo mati. Kita siap atau tidak siap, lek wis wayahe mati yo mati. Maka orang yang cerdas, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, gak sembarang dituruti. Nggih, nanggone masjid cedhek lho aras-arasen. Tapi lek diajak nang luar negeri nang dinding itu masyaallah gelise mergo duwe akeh. Tapi nang masjid abote setengah mati. Kenapa? Ya inilah namanya Nabi katakan orang yang cerdas itu tidak gampang menuruti hawa nafsu. Yang pertama, yang kedua selalu banyak mengingat mati. Nggih. Ada satu sabda hadirin. Artinya begini. Salatlah kamu nggih seperti salat muwaddaah. Salat muwaddaah itu salat terakhir, salat pamitan dari alam dunia ini. Orang kalau sudah berpamitan merasa ketika mau sholat itu ini sholatku yang terakhir, pasti dia sholatnya hati-hati, diapi-api gitu. Orang pokok laksanakan, orang dang mari dia perhatikan betul. Bahkan para ahli hakikat itu mau melaksanakan sholat dicamkan dulu di dalam hatinya. Yang akan dikerjakan itu adalah amalan atau perbuatan yang nanti akan menentukan nasibnya di hadapan Allah. Karena di hari penghisaban nanti yang akan dilihat lebih dulu itu adalah sholatnya, gitu. Yakin toh nggih? Sholatnya. Lek sholatnya baik, sempurna, sholat itu diterima oleh Allah beserta amal yang lain. Makanya lek mau sholat, camkan dulu. Ini adalah yang akan menentukan nasibku nanti di hadapan Allah. Ben gak asal sholat. Nggih, kan ana wong sing kadang-kadang nggih nenten kula tapi nek ten iki insyaallah mboten nggih. Ana wong sholat niku gak seneng melok jamaah. Nek sholat dhewe cepet maneh. Sholat rukuke dereng tutup-tutup wis balik. Enten ngoten. Nek iki mboten enten insyaallah. Rukuk cik ngenten balik adem. Terus ndang sujud ngeten. Badhe tok kul ngoten mrikine dereng kena. Ora oleh ngoten. Sujud itu 7 anggota harus sempurna. Muka terutama. Nggih, muka ini Nabi menunjuk hidung. Jadi ketika bilang sini itu baduk sama ini kena kabeh. Memang awak dhewe wong Jawa niku lek sujud rada angel. Nek mboten non nggih, nek mboten nomen ngeten niki mboten nyenggol. Nek wong Arab niku nggih rada adong ten pun nemplek niki wis. Mergo dawa irunge. Nggih. Awake dhewe mancung ke dalam soalnya. Non jadi ya rada sabar lek sujud niku harus kena. Hadirin yang dirahmati Allah taala, sakjane bukan Nabi bukan hanya mempertimbangkan secara syar'inya. Jadi sujud harus rendah. Dari unsur medis, unsur kesehatan, sujud yang betul, batuk ini bisa nemplek, hidung juga nemplek ke bawah, kemudian diresapi, sujudnya dinikmati, tidak keburu-buru. Bahasa agamanya tumuk ninah, nggih. Bahasa lainnya khusyuk, nggih, mantep betul. Malah kalau bisa yang jadi tumpuan bukan tangannya, sujudnya ditahan betul sama tangannya. Enggak kalau bisa, kepala ini yang menjadi tumpuan. Nggih, mantep betul, nemplek betul, dinikmati. Sehingga apa hadirin yang dirahmati Allah taala, kalau selama ini kepala di atas, nggih, jantung di bawah, tidak jarang jantung itu memompa darah
kangelan. Nggih, kangelan, apalagi di daerah kepala itu ada urat-urat, ada otot dan lain sebagainya yang tidak teraliri oleh darah. Maka diperintahkan sujud dengan waktu yang lama, dan kepala yang dijadikan tumpuan sujudnya lama. Maka yang selama ini kepala di atas, jantungnya di bawah, dibalik saiki ditumplekno. Kayak botol niku lek enten isine nggih, enten endapane. Lek ngadeg terus kan napa patine niki di bawah. Tapi lek dijungkirne niku balik. Begitu pula jantung. Ketika kepala di atas, selama ini jantung kadang-kadang merasa payah berat untuk mengumpat darah. Ketika dijungkirno, sing biasanya kepala di atas jadi di bawah, jantung menjadi kuat ngumpatnya, dep dep dep, semua teraliri oleh darah. Oleh karena itu Nabi memerintahkan sujud yang lama, sujud yang panjang, sujud yang dinikmati itu bukan sekedar melaksanakan syariat, tapi secara hakikat dan sekaligus secara medis itu semuanya akan terkena. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa salat kadang-kadang angel nggih ning dindi. Salat niku sakjane lek berjamaah satu niki bolak-balik kula matur. Satu jamaah dengan jamaah yang lain itu bisa nyenggol, nemplek, sekalipun tidak sek-sekan. Bau dengan bau tetangganya nemplek. Gak usah sek-sekan, nemplek. Kaki telapak juga. Kenapa? Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ternyata ada muatan. Dalam istilah bahasa elektronik itu ada muatan listrik. Sebetulnya kita bukan listrik, tapi orang yang menempelkan kaki dan baunya kepada sebelahnya, ini akan menimbulkan kekuatan yang tinggi sehingga dia girohnya untuk beribadah terus kuat, terus semangat, tidak pernah mengalami kebosanan. Cuma ning dindi angel ya nggih. Saya ndak ngerti kalau ibu-ibu bagaimana wong ya dialing-aling. Ngene kula angel nggih antara satu ibu dengan biasanya ngarep terus gawe dhewe nang mburi meneh. Ngoten niku rada angel. Nggih. Dan sing apik niku disempurnakan sesuai yang ditentukan Nabi. Baik, kita kembali ke tekon dindi. Jumat. Sebelum kita ke hadis yang kedua, ada yang perlu dibahas? Lanjut. Dadah nggih. Baik, kalau tidak ada kita yang kedua. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah sama-sama diriwayatkan oleh Muslim. Qala, Abu Hurairah berkata ning iki. Nah ini. Qala Rasulullah SAW, man tawaddoa, sing sapa wudu, nggih, wudune ngomahe maksudnya. Fa aksara wudu, bukan berarti wudune masjid gak entuk, boleh, tapi yang abdul di rumahnya karena berangkat ke masjid itu sudah dalam keadaan bersih. Fa'aksal wudu'a, kemudian dia ketika wudu itu disempurnakan, diapi-api no wudune, gak angger teles, gak angger dialiri air enggak, tapi dikosoki sehingga bisa meresap ke pori-pori bagian tubuh. Semua atal Jumata, lewes mari ngoten berangkat menuju Jumatan, nggih. Jadi lek iso nggih kaya niki lek wudu ning omah. Dene kok nanti sampai masjid batal misalnya wudu lagi. Nggih, bukan berarti tidak boleh wudu di masjid, nggih. Misalnya dari rumah kok airnya tidak cukup, wudu ning masjid boleh. Tapi sing apik wudu ning omah. Setelah itu atal Jumata berangkat menuju Jumatan. Fastami'a, setelah sampai di masjid ibadah berlangsung, dia mendengarkan khutbah itu didengarkan, wansota, dan bahkan dia tenglengno itu diperhatikan, serius diperhatikan opo sing disampaikan, sekalipun tidak ngerti bahasanya. Nang Mekah, nang Madinah misalnya melok Jumatan gak ngerti saja opo sing ngomong ya bahasa Arab, tapi tetap diperintahkan untuk ansitu. Nek enten wong sing ngoten hufira, diampuni dosa-dosanya, lahu bagaimana ini tadi ma bainahu, antara Jumat itu wa bainal Jumati, dan antara Jumat yang lalu. Jadi seminggu ini dihapus dosanya oleh Allah kabeh, bahkan ditambah ampunan itu selama 3 hari. Wa ziyadatu salah satu ayamin, ditambah 3 hari. Artinya
wong lee mengikuti Jumatan dengan kayak gini tadi itu dosanya selama 10 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nek sekali saja 10 hari sudah diampuni, berarti kalau setiap Jumatan punya serep kita nggih. Waman masal khasso, lah saniki lek enek wong dolenan khasso niku krikil. Apa kok krikil? Zaman dulu masjidnya ndak gini ini. Zaman cik Nabi dan para sahabat masjidnya patok sana atau tiang, belum ada keramik kayak ini, belum ada, sehingga ya di tanah, di pasir sholatnya di situ. Dan belum kayak sekarang banyak orang pakai sajadah, enggak, sholatnya nanggone tempat yang banyak kerikilnya, sehingga tidak jarang waktu itu sambil mendengarkan Jumatan dolanan kerikil, batu kecil itu loh ya. Sekarang enggak ada mergawe keramik, gantinya sekarang yang dibuat dolanan apa? Ngeten. Lo nate khutbah. Sing dikhutbahi orang rumono khotib blas rapian mulai dari ngadeg sampai mari ya Allah. Tak pendeleng ini udah rumongso. Jumatan loh. Jadi bukan rumono Jumatan tapi tetap menggunakan HP sekalipun waktunya mendengarkan Jumatan. Lek enten wong sing ngoten niku padha kali lago pakot lago niki sing sapa wonge mainan lek jaman biyen krikil saniki HP atau yang lain pakot lago sia-sia ora ono gunane padha karo ora Jumatan. Lah nek wis Jumatan ya sudah semua ditinggalkan kecuali menghadap kehadirat Allah Ta'ala, betul-betul diperhatikan sehingga apa yang dia niatkan tercapai, tergugurkan kewajibannya, bahkan mendapatkan kebaikan-kebaikan baik dari jamaahnya maupun dari inti yang disampaikan oleh khatib itu. Wallahu a'lam. Lanjut. Dan malis ada yang dibahas tidak ada ya. Baik, kalau tidak yang ketiga, wa'anu dari Abu Hurairah lagi. Rawahu Musliman ya padha maneh. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi qala, Nabi bersabda, katanya Nabi as-shalawatu khamsu wal jum'atu ila jum'atin wa ramadana ila ramadanin mukafaratun ma bainahunna idza batil kabair. Ngeten karepe. Antara satu sholat kayak tadi maghrib sama isya, ini antara satu sholat dengan sholat berikutnya, dan antara nanti isya dengan besok subuh itu mukafarat, diampuni salah dosa dan khilafnya. Ada cerita ini. Zaman Nabi masih ada orang yang terlibat dosa. Laki-laki mencium perempuan yang bukan halalannya. Tapi karena orang dulu tuh jujur gitu. Jadi lek habis salah dosa gitu nyeselnya hebat. Maka dia berupaya keras untuk menemui Nabi, minta dihakimi oleh Nabi, diadili oleh Nabi dan dihukum kesalahannya. Rupanya orang ini datang kepada Nabi, kumandang azan selesai, dia bilang, Rasul, saya baru saja terlibat dosa Rasul, saya terkena khat, maka laksanakan khat itu kepada Rasul. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, wahyu belum turun untuk menjawab orang ini, iqomat dilaksanakan. Akhirnya ya sholat selesai, qomat sholat, Nabi sholat, jamaah lain sholat, orang yang minta dihakimi tadi juga ikut sholat. Rupanya setelah sholat selesai, ayat turun, jagalah sholatmu di tepi siang dan di di malam hari. Jaganan sholatmu, katanya Allah, wa innal hasanata tudhibus sayyi'at, karena kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Maka ketika sholat selesai ayat sudah turun, orang tadi menghadap lagi Rasul, minta tolong Rasul segera dihukum aku ini, aku baru kena dosa. Apa dosamu? Ya tadi itu disampaikan, aku telah mencium wanita yang bukan halalku. Karena itu Nabi kemudian tanya, tadi kamu ikut sholat berjamaah? Iya Rasul, saya ikut. Lek ngono dosamu sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi hadirin, dosa itu kayak ini, wa idza jituna bil kabairu, selama dosa besar itu dijauhi, ya mabuk, ya mendem, ya zina, ya wani wong tua, ya
membunuh, yang merampok ini dosa besar. Kalau itu dijauhi, dosa-dosa kecil yang kayak tadi itu diampuni oleh Allah ketika kita melaksanakan kebaikan. Syaratnya sudah pernah saya sampaikan ini. Syaratnya dosa kecil. Entah nggih. Yang kedua, tidak sering nggih. Satu ketika saja gak nyengaja kok dosa, maka lakukan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan besok Jumat yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada udzur dan mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.